Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Sama sekalian rahimani wa rahmakumullahu ta'ala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Kita bersyukur kepadanya atas segenap limpahan nikmat dan taufik yang Dia berikan kepada kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyertainya dengan memberikan keberkahan kepada kita atas segenap nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Sehingga segenap nikmat itu setelah taufik Allah Subhanahu wa taala tidak menambah kepada kita melainkan segenap kebaikan dan terhindar dari segenap keburukan. Salam serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullahu taala. Pada pagi hari yang berbahagia ini kita lanjutkan pembahasan kita dari kitab Thaharah, dari kitab Al-Wajiz fi Fiqh Sunnah wa Kitabil Aziz sampai pada pembahasan tata cara taharah yang kedua, yakni sanian at-taharatu bis-sa'idi, bersuci dengan tanah atau dengan debu, ya, yaitu dengan istilah syar'inya adalah bertayamum, ya, bertayamum. Dalil disyariatkannya tayamum, jamaah sekalian rahmani wa rahmakumullah, adalah surah Al-Maidah ayat yang ke-6. Wa in kuntum marda, dan jika kalian sakit, aw ala safarin, atau kalian dalam safar, bepergian, aw jaa ahadun minkum minal gha'it, atau salah seorang di antara kalian telah datang dari tempat buang air, aula mastumun nisa, atau kalian telah menggauli istri, falam tajidu ma'an, lalu kalian tidak menemukan air, fatayammamu sa'idan thayyiba, maka bertayamumlah kalian dengan debu yang suci. Famsahu biwujuhikum wa aidikum, maka usapkanlah oleh kalian wajah-wajah kalian dan kedua tangan kalian. Ini dalil dari surah Al-Maidah, ya. Maka di sana disebutkan ada beberapa udzur syar'i yang oleh karena satu hal tidak bisa menggunakan air atau tidak ada air. Saat sakit, in kuntum marda, saat kalian sakit. Sakit, ya. Sakit itu jamaah sekalian rahmani wa rahmakumullahu taala, ada kalanya dia tidak menemukan air karena tidak bisa turun dari pembaringannya dan tidak ada yang membawakan air, maka dikatakan tidak menemukan air. Atau ada air tetapi kata dokter tidak boleh kena air, ya, berarti ada air tapi tidak bisa dimanfaatkan karena sakitnya, ya, karena sakit tidak bisa dimanfaatkan. Jamaah sekalian rahmani wa rahmakumullahu taala, itu dianggap tidak menemukan air. Atau dalam keadaan safar, ya, dalam keadaan safar, misalkan dalam keadaan safar tidak menemukan air, persediaan air sudah habis, begitu, ya. Jadi persediaan air sudah habis, ya. Atau mungkin ada airnya terlalu panas,
tidak mungkin dipakai. Atau airnya terlalu dingin misalkan begitu ya. Kalau pakai air beku. Ya, seperti di daerah di daerah dekat dengan kutub misalkan begitu ya, kita memanaskan air lalu disiram keluar, air itu jatuh langsung jadi es. Jadi air mendidih disiramkan keluar rumah, jatuh jadi es saking dinginnya. Ya, sekian derajat di bawah nol ya. Sekian derajat di bawah nol. Seperti juga perkataan dari teman kita dari Rusia, yang namanya Brusel gitu ya. Tapi dia mengenalkan dirinya kepada saya itu namanya Bilal setelah masuk Islam. Mantan tentara Rusia, kemudian masuk Islam lalu kuliah di Mesir. Dan ketemu kita di Mekah, dia cerita seperti itu ya. Jadi di tempatnya maka sehari-harinya suhunya adalah min ya, di bawah nol, sekian derajat di bawah nol begitu ya. Nah itu kalau habis memanaskan air disiramkan maka jadi es. Jadi air tidak mungkin untuk misalkan dalam perjalanan di luar gitu ya, tidak mungkin untuk dipanaskan, tidak mungkin diangetkan gitu ya. Ada air tapi dinginnya luar biasa ya. Kalau dimasukkan malah tangannya beku ya berarti dianggap tidak ada air. Kenapa? Bahaya. La darar wa la dirar. Tidak digunakan. Misalkan semacam itu ya. Au jaa ahadun minkum minal ghaid, atau kalian batal berhadas ya. Kalian batal berhadas memang benar-benar tidak menemukan air. Ya. Atau habis berhubungan kemudian tidak menemukan air, atau karena sakit tidak memungkinkan untuk menggunakan air, maka fatayammamu, bertayamumlah. Jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullahu taala. Jadi ini adalah dalil disyariatkannya bertayammum ya. Juga dalil yang lain dalam hadis sahih riwayat Imam Abu Dawud, Tirmidzi dan An-Nasa'i, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innas sa'ida thayyiba", sesungguhnya tanah atau debu yang suci adalah tahurul muslimi, alat bersucinya kaum muslimin. Wa illam yajid al-ma'a asyra sinin, sekalipun dia tidak menemukan air selama 10 tahun atau puluhan tahun, dia tidak menemukan air, maka mereka bisa bersuci dengan tayamum, bersuci dengan tayamum. Ya jamaah sekalian rahmani wa rahmakumullahu taala. Apa mungkin seperti itu? Iya, memungkinkan jamaah sekalian di tempat yang kekeringan. Di tempat yang kekeringan, air itu terbatas, begitu ya. Kira-kira air itu dibuat bersuci atau dibuat minum? Buat minum, tidak mungkin dipakai untuk bersuci, gitu ya. Kenapa? Ya namanya air dikatakan itu adalah nyawa, kan begitu ya. Di tempat yang sangat kekeringan dan tidak ada air, airnya itu terbatas, maka air itu hanya untuk dikonsumsi, tidak boleh dipakai untuk yang lain, begitu. Tidak dipakai wudu, tidak dipakai mandi sudah. Kenapa? Eman, karena itu berkaitan dengan apanya? Nyawa, berkaitan dengan kehidupan, begitu ya. Di tanah yang kekeringan misalkan, sangat kering, ya maka air itu dieman-eman sekali, maka nggak dipakai untuk bersuci, tapi digunakan untuk minum saja. Ya jamaah sekalian, rahimani wa rahmakumullahu taala. Jadi itu dianggap tidak menemukan air, begitu. Ya, karena memang kekeringan, ya kekeringan. Kemudian al-asbab al-mubihah lah, penyebab yang membolehkan, ya penyebab yang membolehkan untuk bertayamum. Maka yubahu tayammumi, dibolehkan bertayamum indal ajzi an isti'malil ma', saat tidak mampu menggunakan air. Saat tidak mampu menggunakan air. Kenapa? Li faqdihi, karena tidak adanya. Tidak bisa menggunakan air, tidak bisa bersuci dengan air karena sebab satu, memang airnya tidak ada. Au khaufi dararin, atau takut madarat, takut bahaya min istimalihi, karena penggunaannya. Limaradin fil jismi, karena sakit yang ada pada tubuh. Au syiddati burdin, atau sangat dinginnya air tersebut, maka tidak digunakan. Ya, maka pada kondisi seperti itu boleh seseorang bertayamum.
An Imran bin Husain radhiyallahu anhu qala, dari Imran bin Husain radhiyallahu anhu dia berkata, kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi safar. Dulu kami pernah bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu safar. Fa shalla bin nas, lalu Nabi pun salat bersama dengan manusia. Fa idza huwa rajulun bi rajulin mu'tazilin. Ternyata tiba-tiba ada seorang laki-laki yang menyingkir, tidak ikut salat bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka Nabi bersabda, ma mana'aka an tusalliya? Apa yang menghalangi kamu dari salat? Qal asabatni janabatun wala ma'a. Ya, jadi janabah telah mengenai saya. Saya dalam keadaan junub ya Rasulullah dan tidak ada air. Maka faqala sallallahu alaihi wasallam Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, alaika bis-sa'idi fa innahu yakfika. Kamu cukup dengan tanah. Kamu bersuci dengan tanah, maka itu sudah mencukupi kamu. Jadi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dia diperintah untuk bertayamum. Bertayamum untuk mengangkat hadas apa ini? Hadas besar. Ya, mengangkat hadas besar. Jadi saat itu tidak ada air, dia tidak bisa mandi, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan dia untuk bertayamum. Mungkin ada air tapi enggak cukup untuk mandi. Cukupnya hanya untuk minum atau cukupnya hanya untuk wudhu gitu ya. Tapi tidak bisa untuk digunakan mandi. Maka ya enggak dipakai mandi. Ya. Atau kalau dia mandi malah enggak minum. Nah, itu ya. Dia mandi malah enggak minum. Ya, maka didahulukan minumnya daripada mandinya. Maka itu dianggap tidak ada air. Maka cukup bagi kamu dengan tayamum sebagai pengganti mandi. Wa an Jabir radhiyallahu anhu qala, dari Jabir radhiyallahu anhu qala dia berkata, kharajna fi safar. Kami pernah keluar dalam satu safar, fa asaba rajulan minna hajarun fashujjahu fi ra'sihi, maka ada batu yang mengenai kepala salah seorang di antara kami. Lalu kepalanya pun terluka karena batu tersebut. Tsumahtalam. Kemudian jadi dia terluka di kepalanya, ya berdarah-darah begitu karena terlempar batu. Ya, lalu malam hari dia mimpi basah gitu ya. Kalau kita masih kober-kober ya gitu ya, loro-loro mimpi basah gitu. Ini kejadian tsumahtalam, maka dia pun mimpi basah. Fasa'ala ashabahu, lalu dia pun bertanya kepada para sahabatnya, hal tajiduna li rukhsatan fit tayammum? Apakah kalian menemukan keringanan untuk aku dalam tayamum? Artinya kepalaku dalam keadaan bocor, terluka, lalu terkena hadas besar karena ihtilam, mimpi basah. Ya, apakah aku boleh tayamum? Apakah ada rukhsah untukku untuk bertayamum? Dia bertanya kepada para sahabatnya. Faqalu, maka mereka mengatakan, ma najidu laka rukhsatan wa anta taqdiru 'alal ma'. Kami tidak menemukan untukmu satu keringanan pun sementara kamu mampu untuk pakai air. Kan ada air. Ya, kan ada air, tidak ada rukhsah bagimu. Faghtasal, maka dia pun mandi. Famat, lalu mati. Ada luka di kepalanya, kemudian dia mandi gitu ya, mati. Mungkin airnya sangat dingin begitu ya, airnya sangat dingin. Ya, atau ya lukanya terkena air itu membuat dia semakin parah sakitnya, akhirnya dia mati. Falamma qadimna ala Rasulillah, maka tatkala kami sampai kepada Rasulullah SAW, ukhbira bidzalik, Nabi diberitakan akan kisah tersebut. Maka Nabi bersabda, qatalahumullah. Mereka telah membunuhnya, semoga Allah membalas mereka. Ala sa'alu idza lam ya'lamu, tidakkah mereka bertanya jika mereka tidak mengetahui? Wa innama syifa'ul 'i as-su'alu, obatnya bodoh itu tanya. Innama kana yakfi an tayammama, cukup bagi dia bertayamum. Jadi kalau orang itu terluka dan lukanya itu tidak boleh kena air, ya enggak usah kena air, enggak usah mandi begitu ya. Pada tempat-tempat yang membahayakan ada di kepalanya atau di tempat yang lain, yang dikhawatirkan kalau dia mandi ternyata malah membahayakan sakitnya, bahkan membahayakan nyawanya, maka dia tidak perlu mandi dan tidak boleh mandi, maka cukup bagi dia untuk bertayamum. Hatta itu adalah karena sebab hadas besar, maka juga dengan
tayamum ya kalau memang tidak memungkinkan untuk mandi. Ini kan ada air ya. Cuman pemakaian air saat itu membahayakan hidupnya. Ya, maka tidak boleh ya berwudu, tidak boleh mandi justru. Maka dia menggantinya dengan tayamum. Juga ada hadis yang lain, an Amr ibn al-As radhiyallahu anhu annahu lamma bu'itha fi ghazwati dzati salasil. Tatkala Amr bin As diutus untuk berperang dalam perang Dzatus Salasil, qala Amr bin As berkata, "Ihtalamtu fi lailatin baridatin syadidatil burdi." Aku mimpi basah di dalam suatu malam yang sangat dingin, malam yang sangat dingin. Ya, malam yang sangat dingin. Fa ashfaqtu in ihtasaltu an ahlik. Maka aku takut kalau aku mandi aku akan mati ini karena airnya sangat dingin ya, air sangat dingin dipakai ngeteter mati gitu ya karena saking dinginnya. Ya kalau aku mandi mati aku ini. Maka fatayamamtu aku pun tayamum thumma sallaitu bi ashabi salatas subhi lalu aku salat dengan para sahabatku salat subuh. Nah, jadi dia mimpi basah kemudian dia tidak mandi, lalu dia bertayamum dengan alasan airnya sangat dingin. Airnya sangat dingin. Dan tentunya tidak bawa panci untuk memanaskan, gitu ya. Nek sampean ndek kene aja kate alasan, waduh adem Ustaz gitu ya. Tayamum ae wis kan alasan gitu ya. Karek nyetet-cetet ngono wis anget banyune ya. Wis kan alasan ya. Ya, jadi nggak ada alasan. Sama dengan pertanyaan minggu yang lalu gitu ya. Istrinya menolak karena apa? Suasananya dingin. Jadi karek mana sih? Tidak ada alasan menolak ya. Nah, ada pun ini memang benar-benar dia mendapati airnya sangat dingin. Malam sangat dingin, maka airnya pun sangat dingin. Ya, tidak ada sarana untuk bisa memanaskan air tersebut. Ya, maka dia milih tayamum lalu sholat bersama dengan sahabat-sahabatnya. Falamma qadimna ala Rasulillah, lalu tatkala kami sampai menghadap kepada Rasulullah SAW, zakaru zalikalah, maka mereka menyebut kejadian itu kepada beliau. Faqala ya Amr, maka Nabi pun bersabda, ya Amr, shallaita bi ashabika wa anta junub. Kamu salat bersama dengan sahabat-sahabatmu sementara kamu junub. Nah, inilah perhatikan jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullahu taala pemberitaan yang diberitakan oleh sahabatnya, oleh sahabat Nabi, teman-temannya Amr kepada Nabi SAW apa? Dia junub, tidak pakai mandi, lalu ngimami sholat. Yang diberitakan kan sepotongnya gitu ya. Nah, yang diberitakan kan sepotong. Sehingga Nabi pertanyaannya begini, shallaita bi ashabika wa anta junub, kamu sholat bersama dengan sahabatmu sementara kamu itu junub. Ya. Maka fakultu ku katakan zakartu, aku mengingat qaulallahi ta'ala, firman Allah Subhanahu wa taala, wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Kamu jangan membunuh diri kalian sendiri, sungguhnya Allah itu penyayang terhadap diri kalian. Fatayamamtu tsumma shallaitu, maka saya pun bertayamum kemudian saya pun salat. Maka fadhahika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun tertawa, walam yaqul syai'a, dan beliau tidak mengatakan sesuatu pun. Artinya apa? Meridhoinya, menyetujui apa yang diperbuat oleh Amr bin al-As. Jadi kalau menurut pandangan bahaya ini menggunakan air, ya enggak pakai air, ya tayamum. Gitu ya, ya tayamum. Ya, sekalipun udurnya itu adalah udur dibuat sendiri kayak apa? Junub kan udur dibuat sendiri lah ya. Dibuat sendiri, udurnya dibuat sendiri sehingga pagi hari dalam keadaan junub. Ternyata airnya sangat dingin loh, sangat dingin gitu ya. Sehingga misalkan nyentuh begini tangan beku gitu ya, misalkan gitu ya. Kalau tempat kita enggak ya, sedingin-dinginnya apa gitu ya. Masih ada cara untuk menghangatkan, maka tidak berlakulah seperti itu bagi kita. Nah, seandainya itu terjadi, jamaah sekalian rahmani wa rahmakumullahu taala, ada air tapi tidak memungkinkan untuk menggunakannya, maka boleh diganti dengan tayamum. Boleh. Agama ini adalah yusrun. Agama ini adalah apa? Mudah. Jelas ya insyaallah. Jadi itu adalah dalil-dalil
tentang disyariatkannya tayamum, demikian juga sebab-sebab yang pernah terjadi di zaman Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang berikutnya, ma huwa sa'id? Apa yang dimaksud dengan sa'idan thayyiban? Ya, fatayammamu sa'idan thayyiban tadi itu. Maka bertayamumlah kalian dengan apa? Sa'idan thayyiban, dengan sa'id yang thayyib. Apa itu sa'id? Qala fi lisanil Arab. Berkata penulis kamus Lisanul Arab, as-sa'idu al-ardu. Yang dimaksud dengan as-sa'id adalah permukaan bumi. Waqila al-ardu thayyibah, yakni bumi yang suci. Waqila, dan dikatakan huwa kullu turabin thayyibin, dan itu adalah setiap debu atau tanah yang suci. Wa fit tanzil, sementara dalam Al-Qur'an disebut fatayammamu sa'idan thayyiban, maka bertayamumlah kalian dengan debu yang suci. Qala Abu Ishaq, berkata Abu Ishaq, as-sa'idu, yang dimaksud dengan as-sa'id adalah wajhul ardi, permukaan bumi. Wa 'alal insani, maka wajib bagi manusia an yadriba biyadaihi wajhal ardi, dia pukulkan kedua tangannya ke permukaan bumi. Wala yubali, dan dia tidak perlu memperhitungkan akana fil maudhi'i turabun aw lam yakun, apakah pada tempat dia pukulkan kedua tangannya itu tampak ada debunya atau enggak. Tidak perlu bawa sapu dikumpulkan ini ya. Ya, sampai ono ngelimbruk wakeh ngono baru pek selep ngene. Ya, enggak ya. Jadi cukup dengan menempelkannya pada permukaan bumi ya. Jadi wala yubali akana fil maudhi'i turabun aw lam yakun, enggak peduli apakah di sana ada debu yang nampak atau enggak ada. Li'anna as-sa'ida laisa huwa turab, dikarenakan as-sa'id itu bukan debu. Innama huwa wajhul ardi, itu hanyalah permukaan bumi. Turaban kana aw ghairahu, apakah itu debu atau selain debu. Qala, dia berkata, walau anna ardhan kanat kulluha sakhran, seandainya bumi itu permukaannya semuanya adalah batu, la turaba alaih, tidak ada debu di atasnya. Thumma darabal mutayammimu yadahu ala dhalika sakhri, kemudian orang yang bertayamum menepukkan kedua tangannya di atas bebatuan itu, lakana dzalika tahuran, maka itu jadi alat bersuci. Idza masaha bihi wajhahu, jika dengannya dia mengusapkan pada wajahnya. Jadi di mana saja, ya kapan saja kita bisa bertayamum, di mana saja gitu ya. Tidak perlu inceng-inceng ono lebune apa ora, tidak perlu gitu ya. Tidak perlu ngintip, ngincang-ngincang, tidak perlu ya jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullahu taala, di mana saja ya. Di mobil ya di mobil ya, di kereta ya di kereta, di pesawat ya di pesawat, ya di mana saja pokoknya tidak ada air ya, maka kita boleh bertayamum dengannya, dengan permukaan bumi yang mana saja ya jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullahu taala. Jelas insyaallah ya. Yang berikutnya sifatut tayammum, tata cara tayammum. Ini disebutkan dalam hadis muttafaqun alaihi Bukhari Muslim an Ammar ibn Yasir radhiyallahu anhu qala, dia berkata, ajnabtu falam usib ma'an, aku pernah junub dan aku tidak memiliki air, tidak ada air. Fatayamamtu fis sa'idi, aku pun bertayamum pada permukaan bumi, pada sa'id. Wa shallaitu, aku pun salat. Fatakartu dzalika lin nabi, aku pun menyebutkan yang demikian kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqal, maka Nabi bersabda, innama kana yakfika hakadha, kamu itu cukup melakukan seperti ini. Wa daraban nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bi kaffaihi al-ardha wa nafakha fihima. Jadi Nabi mempraktekkan memukulkan apa? Kedua tangan di permukaan bumi begini, lalu meniupnya. Ditiup. Apalagi misalkan di situ tampak apa nih? Debu nih pek ngene gitu ya. Kewetok napa? Ngapluk ngono misalkan gitu ya. Ojo langsung ini gitu ya. Tapi apa? Ditiup dulu, ditiup begitu ya, ditiup dulu. Atau dalam riwayat yang lainnya dihentakkan begini, biar logrok gitu ya. Nah sisanya itu yang
dipakai ya. Jadi fanafakha fihima, lalu Nabi meniup padanya, tsumma masaha bihima wajhahu wa kaffai. Lalu dengan keduanya beliau mengusap wajah ya, setelah menepuk begini kemudian ditiup, lalu mengusap wajah, kemudian mengusap tangan. Mengusapnya begini ya. Mengusapnya begini. Mengusap tangannya. Ndak begini lagi ini weso iku jenenge ana weso. Ya, tapi mengusap punggungnya begini. Ya. Jadi diusap begini. Jadi yang diusap apa namanya? Punggung tapak tangannya. Kenapa? Karena ini sudah ada debunya, begitu sudah ada. Maka cukup diusap punggungnya gini. Ya, kanan kemudian kiri. Jelas ya? Kita lanjutkan. Jamaah sekalian rahmani wa rahmakumullahu ta'ala. Kalau dalam mazhab Syafi'i maka 2 kali pukulan. 2 kali pukulan. Sekali pukulan digunakan untuk mengusap wajah, sekali pukulan digunakan untuk mengusap tangan sampai siku. Jadi jangan heran dalam mazhab Syafi'i, artinya kita biar tahu saja kalau ada yang bertayamum seperti itu ya sudah diam aja. Ya, karena apa namanya? Ya seperti itu dalam mazhab Syafi'i, dalam Syafi'iyah. Ya. Kalau dulu saya belajar fikih Safinatun Najah pun demikian diajarkan sama kakek saya. Kalau tayamum itu begini, ya, tatkala habis muka kemudian tangan ke belakang, kemudian diangkat ke depan begini. Ya, lalu ke yang sini, kemudian ke depan seperti ini. Itu yang dipraktekkan sama kakek saya dulu di depan saya saat belajar kitab Safinatun Najah. Kita lanjutkan. Jamaah sekalian rahmani wa rahmakumullahu taala. Faidah. Pada faidah sini al-aslu fit tayammumi annahu qaimun maqamal wudu. Tata caranya pahamnya tadi ya? Gampang toh ya? Jadi tata caranya menepuk satu sekali kemudian ditiup atau dihentakkan, ditiup atau dihentakkan begini. Kemudian mengusap wajah sekali. Mengusapnya begini ya, mau gini. Tapi cukup nyaman diusap, seret sekali diusap, seret namanya diusap, ya. Jadi diusap, ya apa jamaah sekalian, diusap, ya begini sudah, diusap begini. Ojo ini, itu gak ngusap, kosok gitu ya. Ya mengusap itu cuma sekali, mengusap itu sekali, begini, kemudian tapak tangan dan tapak kiri, ya. Jelas insyaallah ya. Sekali, cuma sekali. Namanya mengusap itu sekali, ya. Mengusap sekali, tidak berulang kali, ya. Enggak 3 kali, ya. Cuma sekali. Kemudian al-aslu fit tayammum annahu qaimun maqamal wudu. Hukum asal dalam tayamum itu dia menduduki tempat kedudukan wudu. Kalau itu untuk wudu, kalau itu untuk mandi ya menduduki kedudukan mandi, gitu ya. Fayubahu bihi ma yubahu bil wudu. Maka dimubahkan untuknya apa yang dimubahkan untuk wudu. Wa yajuzu qabla dukhulil waqti kama yajuzul wudu. Boleh dilakukan sebelum masuknya waktu, juga boleh dilakukan setelah masuknya waktu, persis sama dengan wudu begitu. Selagi memang tidak ada air. Jadi tayamum sekali sama dengan orang wudu duhur tidak batal sampai isya sampai subuh, boleh? Boleh. Pun demikian tayamum sekali untuk duhur tidak batal sampai subuh, ya boleh, tidak wajib untuk mengulang-ulang tayamum. Kenapa? Hukumnya sama persis dengan wudu, dengan catatan selama itu tidak ada air. Ya. Dia tidak batal, tapi kemudian tiba-tiba ada air, ya langsung membatalkan tayamumnya. Batal dengan adanya air, maka dia harus berwudu. Ya, dia harus berwudu. Ini jamaah sekalian rahmani wa rahmakumullahu taala. Wa yajuzu qabla dukhul waqti kama yajuzul wudu yusalli bima syaa kama yusalli bil wudu. Maka dia boleh salat sebanyaknya yang dia kehendaki sebagaimana dia salat dengan wudu. Jelas ya? Ya, jelas. Nawaqidu sekarang, pembatal tayamum.
Yang kudut tayamum atau yungkidut tayammuma ma yungkidul wudu'a, membatalkan tayamum apa yang membatalkan wudu. Dulu sudah kita bahas pembatal wudu. Maka seluruh pembatal wudu adalah pembatal tayamum. Apa saja pembatal wudu dulu? Satu. Nama singen? Iya kono. Apa yang keluar dari kubul dan dubur. Apa yang keluar dari kubul dan dubur itu pembatal wudu. Yang kedua? Kenapa? Oh, lawan jenis khilaf ya. Kalau menyentuh lawan jenis khilaf ya. Kalau dalam negeri kita mazhab Syafi'i maka batal wudunya. Ya. Yang berikutnya apa? Tidur pulas, turu ngelekor, membatalkan wudu. Apa lagi? Hilang ingatan, ya. Kumat edane. Ya. Pingsan ya termasuk ya. Maka itu membatalkan wudu. Nah, seluruh pembatal wudu itu adalah pembatal tayamum, ya. Wa yang kudu aidan ditambah batal juga tayamum apa? Wujudul ma'i liman faqadahu, adanya air bagi orang yang kehilangannya. Yang sebelumnya itu enggak ada air, kemudian ada air, maka batal tayamumnya, dia harus wudu. Ya, sekalipun dia tidak batal, enggak berhadas. Sekalipun dia enggak berhadas, tapi begitu ada air maka wajib bagi dia untuk wudu. Tidak boleh dia lanjutkan beribadahnya dengan tayamumnya. Ya. Jadi liman wa yunqidu aidha wujudul ma'i liman faqadahu wal qudratu. Batal juga saat dia berkemampuan ala istimalihi untuk menggunakan air liman ajizaan, bagi orang yang tidak bisa. Orang sakit misalkan di pembaringan sakit, dia sebenarnya dia boleh pakai air, tapi nggak mungkin kabel pasang kabel. Kan gitu ya, tangan ono selangi, irung ono selangi. Niki ini tuwempeli alat nang jantung. Awake dhewe iso ajane kena air ndak ada masalah, tapi apa nyoplok kabeh? Gak mungkin toh? Mungkin? Gak mungkin. Gimana caranya dia mau sholat? Tayamum. Ya, kalau ada saudaranya, penunggunya bisa mewudui dia, wudu. Gitu ya. Pakai spray atau apa, datang kemudian disemprotkan, diwudui, ya, anak berbakti ini atau saudara yang berbakti kepadanya. Ya, disemprotkan kemudian dia berwudu. Kemudian ternyata datang waktu sholat enggak ada yang melayani dia, ya berarti dia tayamum. Gitu ya. Satu ketika ternyata saudaranya datang, batal tayamumnya, dia harus wudu. Itu namanya sudah mampu lagi. Jelas di sini ya? Ya. Jadi sebenarnya secara fisik dia itu enggak apa-apa kena air, cuma enggak mungkin. Kenapa? Banyak alat yang nempel pada dirinya yang enggak mungkin untuk dilepas. Ini alat pernafasan, wis mengidok, megap-megap gitu ya. Wudu enggak ada masalah kan gitu ya. Cuma enggak mungkin dilepas. Ya, maka dia tayamum. Ya, dan juga enggak perlu untuk turun dari pembaringan. Ya, ini kemudahan rukhsah begitu ya. Jadi ojo metenteng lah wis engko pokoke aku wudu. Waduh wis ngerepoti sing nunggu lek ngene kuwi ya. Sing nggowo tabung sing ngono. Ya, lah enggak gitulah Islam itu ya. Islam ini mudah ya, tidak sulit. Ya, di mana ad-darurah tubihul mahdhurah kan begitu ya. Satu yang darurat membolehkan yang terlarang. Kita lanjutkan. Yang berikutnya adalah wa ma madha min salati fasahihun la tulzimu i'adatuhu. Dan apa yang telah berlalu dari salatnya maka itu sah. Tidak mengharuskan dia untuk mengulanginya. Contoh misalkan seorang zuhur, ya seseorang itu zuhur
Oh, ini ada. Ada contoh dari sahabat Nabi. An Abi Sa'id al-Khudri, dari Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala, dia berkata, kharaja rajulani fi safarin. Ada dua orang lelaki yang keluar dalam satu safar. Fa hadaratis salatu, lalu waktu salat pun hadir, walaysa ma'ahuma ma', sementara tidak ada air bersama dengan keduanya. Fatayammama sa'idan tayyiban, lalu keduanya pun tayamum dengan sa'id yang tayyib. Fasallaya, lalu keduanya pun salat. Jadi masuk waktu salat tidak ada air, lalu keduanya tayamum, lalu kemudian keduanya salat dengan tayamum. Lalu summa wajada al-ma'a fil waqti, pada waktu yang sama setelah selesai salat, masih di dalam waktu itu, misalkan zuhur, masih di waktu zuhur, mereka mendapati air. Wajadal ma' fil waqti, dia temukan air di waktu itu. Fa'ada ahadumal wudu'a, lalu salah satu di antara keduanya mengulangi wudu, wassalata, dan mengulangi salat. Walam yu'id al-akhar, yang lain tidak mengulangi salat. Dua orang ini berbeda pendapat. Dua sahabat Nabi ini berbeda pendapat. Satu, begitu mendapati air masih di waktu yang sama, masih di waktu zuhur lah kita katakan begitu, maka dia ngulangi wudu, lalu dia ngulangi sholat. Temannya enggak. Kenapa? Tadi sudah tayamum dan sudah sholat, selesai. Enggak perlu ngulang. Dua mujtahid sedang berijtihad. Ya. Lalu mana yang benar? Dia bawa hal itu kepada Nabi. Tsumma ataya Rasulullah. Lalu keduanya datang kepada Rasulullah SAW. Fadzakara dzalik. Lalu keduanya menceritakan yang demikian. Lalu kepada beliau. Maka Nabi bersabda, faqala lilladzi lam yu'idda. Lalu Nabi berkata kepada orang yang tidak mengulangi salat, asabta sunnah. Kamu telah tepat sesuai sunnah. Wa ajza'atka salatuka, dan salatmu telah mencukupi kamu. Wa qala lilladzi tawadda'a wa a'ada. Lalu Nabi bersabda kepada orang yang berwudu lalu mengulangi salat, lakal ajru marratain. Bagimu ada pahala 2 kali. Berarti mana yang benar? Mana yang benar? Dua-duanya benar, dua-duanya berijtihad dan dua-duanya diizinkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang tidak ngulangi, Yesus sunnah. Yang ngulangi dapat 2 pahala. Enaknya sing di dapat 2 pahala atau ngulangi apa sesuai sunnah? Yang namanya enak? Enggak, itu pilihan hati. Itu pilihan hati, pilihan hati. Karena barangkali ada orang itu tadi sholat gak marem gitu loh ya. Enggak marem, sholat enggak marem gitu ya. Itu pilihan hati, maka dia pengen ulangi sholat, tidak ada masalah. Sama halnya dengan seperti ini, kita sholat di satu masjid. Satu masjid gitu ya. Tiba-tiba tatkala sholat kita nggak bisa khusyuk. Karena sholat itu. Karena mungkin imamnya beginilah, begitulah, kecepetan tayo opo kan gitu ya. Waduh, kita gak nyaman sholatnya gitu ya. Sholat ben gerundel lagi, sholat lapo, emang sholat kayak gini gak enak balas gitu ya. Sholatnya ben gerundel gitu ya. Bisa kan gitu. Kalau kita tanya apakah sholatnya sah? Sah. Kalau orang itu buru, sah dan tidaknya. Tapi kalau seorang itu buru kesempurnaan, maka mungkin boleh bagi dia untuk ngulangi lagi, nggak ada masalah ngulang. Gak enak, sholat di kumbang aku tak ngulangi mana. Boleh, nggak apa-apa. Mengulanginya lagi boleh, nggak apa-apa. Itu kan urusan hati. Ya, sama misalkan makanya ada dalam dalam istilah mazhab Syafi'i itu sholat li hurmatil waqti kan begitu ya. Nah, dulu sudah kita jelaskan di sini ya. Pelaksanaannya tidak sempurna. Pelaksanaannya tidak sempurna gitu ya. Sholat di atas kendaraan seharusnya sampai berdiri tapi kembali gara-gara di kendaraan malah sampai lungguh gitu ya. Enggak nyaman. Akhirnya sampai rumah kemudian dia mengulangi sholatnya. Boleh? Ya boleh, enggak apa-apa. Karena dia ingin mencari kesempurnaan. Kalau sah kan gitu ya. Jadi ini kan pilihan hati
masing-masing. Nah, ini pun demikian. Jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullahu taala, dua orang sahabat tadi itu berbeda pendapat. Ya, satunya milih ngulangi sholat, satunya milih tidak ngulangi sholat, dan dua-duanya tidak ada yang salah, dan dua-duanya tidak dicela sama Nabi SAW, dan dua-duanya diapresiasi. Satu diapresiasi kamu sudah sesuai sunnah, yang satu diapresiasi kamu dapat dua pahala. Dua-duanya dapat apresiasi dari Nabi SAW. Artinya itu pilihan ya. Artinya apa? Tidak wajib begitu loh, tidak wajib ngulang. Adem, bismillah. Yang berikutnya faidah, man kana bihi jarhun qad laffahu aw kasrun qad jabbarahu faqad saqata anhu ghuslu dzakal maudhi wa la yulzimul mas'u alaihi wa la tayammum lahu. Ini ada faidah, siapa yang pada dirinya ada luka yang dibalut atau patah tulang yang digips, patah tulang yang digips, faqad saqata anhu ghuslu dzalikal maudhu atau dzakal maudhi, maka gugur darinya membasuh tempat itu. Jadi misalkan tangannya patah yang kanan begini, tangannya patah, akhirnya digips, wis kudu ngene wis dari dokter wis golek dilepas tuh ngene lho. Yo, aja kate macam-macam lho, ngene gitu ya. Ya wis ngene yo gitu ya. Ya ini gimana? Gugur, ndak perlu dibasuh, wis gugur. Yang mana yang diusap? Ya yang lain yang kena, yang bisa dibasuh sama air gitu ya. Yang ini gugur. Ya jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullahu taala ya. Ya faqad saqata anhu ghuslu dzakal maudhi wa la yuzimul mas'u alaihi wa la tayammum lahu, dan tidak mengharuskan dia untuk diusap, juga tidak tayamum ya. Burhanu dzalika, penjelas yang demikian adalah qaulullah ta'ala, firman Allah taala, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, Allah tidak membebani jiwa kecuali yang bisa dia usahakan. Wa qaulur rasul, dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum, kalau aku perintah kepada kalian akan satu perkara maka datangi semampu kalian. Maka fasaqata bil Qur'ani was sunnah kullu ma'ajiz anhul mar'u, maka gugur berdasarkan Quran dan sunnah segala perkara yang seseorang itu tidak mampu untuk melakukannya, tidak bisa. Ya, tatkala dia memang ada luka, digips atau dibalut, diperban dan sebagainya, maka tempat itu tidak perlu disiram, barai gak waras itu ya. Misalkan kakinya habis kecelakaan lalu diperban, ya diperban, ya sudah diperban, ya jangan disiram, ya jangan disiram. Yang bisa kena air itu yang kena air, tidak bisa kena air ya sudah, tidak perlu, tidak ada masalah, dan jangan dipermasalahkan. Ya agama ini mudah, agama ini mudah. Ya kalau memang lukanya itu tidak boleh kena air, jenenge lek diperban itu berarti gak oleh kena banyu, lek gak diperban karmu kan gitu ya. Itu. Jadi kalau luka kena air kan jadinya apa, bahasa Indonesia, bahasa Jawa ini nyenyek kan gitu ya. Bahasa Indonesia ini apa? Nyenyek. Apa bahasa Indonesia nyenyek, no? Angel ya. Kalau ada kamus nyenyek, ngono ketemu apa ya? Ya. Baik, ya, maka ya sudah, kalau diperban nah dipermasalahkan begitu ya. Namun alangkah baiknya ya juga sering diganti, itu ya, diperbaharui lah begitu. Ya, itu juga semakin mempercepat apa? Kesembuhan. Kalau itu terus sering diganti kan mempercepat kesembuhan ya. Kita lanjutkan. Wa kana ta'widu minhu syar'an, ya. Wa syar'u la yulzimu illa bi Qur'anin aw sunnah. Wa lam ya'ti Qur'anun la sunnatun bi ta'widil masi 'alal jabairi
wad-dawa'i min ghasli ma la yaqdiru ala ghasli fasaqatal qawlu bidzalik. Nah, yang dimaksud di sini apa yang tidak bisa dibasuh maka tidak perlu juga diusap. Apa yang tidak bisa dibasuh tidak perlu diusap. Ya. Kalau ada yang mengatakan perlu diusap, maka dia harus mendatangkan dalil. Ya, jadi misalkan tangannya dikip begini, dikip, ya, yang kanan dibasuh, yang kiri diusap. Mana dalilmu? Lek gugur ya gugur, ya gitu ya. Nggak perlu yang dibasuh diganti diusap. Nah, misalkan semacam itu ya. Jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullah. Jadi ini yang dimaksud oleh mu'alif, ya. Jadi yang gugur ya gugur begitu, ya. Yang berikutnya adalah jawazu tayammumi bil jidar. Bolehnya bertayamum dengan tembok. Ya, tembok mana saja, kita di mana saja wis ketemu tembok karena banyu tayamum. Ya, gimana ya nempel tembok pek begitu ya. Tapi lek ndek kene aja ngomong karena banyu wis gitu ya. Untuk Indonesia kok karena banyu ya. An Ibnu Abbas, dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Ya kalau di negeri kita ini jangan mengatakan tidak ada air ya. Kenapa? Bisa beli air. Bisa beli air. Gitu ya. Jadi kita ada di kendaraan umum misalkan ya kan aqua misalkan gitu kok nyebut merek rek cangkan anu rek. Ya. Ya oleh nyebut merek ya. Misalkan semacam itu. Ya. Yang kudu diedit ya. Agak diadit itu kudu bayar uang sponsor. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, maka beli. Ya, maka boleh beli. Beli satu gelas, satu botol digunakan untuk berwudu. Harus beli. Ojo kate ngomong apa? Oh, enggak punya, ya beli. Harus diusahakan. Ya, termasuk itu usaha maksimal adalah dengan membeli. Kalau memang tidak bisa mendapatkan gratis ya membeli, ya. Ya apalagi misalkan kita turun di mana saja di negeri kita, gitu ya. Lalu kita masuk ke rumahnya orang numpang wudu, kira-kira diizini? Kok masuk kon bayar? Hah? Ono sing kon bayar? Oh nggih, 2.000 nggih. Enggak ono ya. Pemene numpang wudu lah mesti disiapno. Ya, ini negeri kita, negeri kaum muslimin, ya. Negeri kaum muslimin. Sama dengan ada pertanyaan, Ustaz, pakaian saya najis, apakah boleh saya sholat dengan pakai pakaian najis? Tak jawab, lah sampean sholat di endi? Di alas, gitu ya. Lah di alas, ya udah boleh saja di alas, gitu ya. Tapi kalau di tengah-tengah kaum muslimin, ya cili ya, gitu ya. Ya, pinjam kepada kaum muslimin di sekitar. Misalkan masuk masjid merasa bajunya najis, datang ke takmirnya. Baju saya najis, boleh pinjam baju? Boleh deh. Pulang dia dibawakan baju yang suci. Enggak mungkin enggak dibawakan. Ya. Oh, itu juga pernah saya lakukan kok. Ya, saya di satu tempat nganter istri untuk dulu itu ya pijet ya, ikhtiar biar dapat keturunan ya, karena lama dulu 8 tahun tidak dapat keturunan, lagi ikhtiar pijat di satu tempat, di pijat perempuan. Maka di sana ada masjid, ya ada masjid. Saya merasa baju saya ini, waduh kena najis rek begitu ya. Masuk masjid, lalu saya datang kepada yang adzan, Pak, baju saya najis, saya pinjam lambi sak pengadeg damel salat nggih. Oh iya, oh nggih, pulang dia. Pulang bawa baju setel untuk sholat. Sudah pokoknya kita hidup di tengah kaum muslimin, gak usah sungkan. Anggap itu saudara-saudara kita semuanya, anggap begitu. Pasti dipinjemi pasti. Cuk kadek ngomong baju saya najis Ustaz. Nah kan urip di alas saya kan gitu ya. Ya. Jadi datang lihat kanan kiri misalkan begitu, pinjam di sana pasti diizinkan, diberi. Ya, diberikan izin dan dipinjemi ya jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah taala. Nah ini kita kembali.
Jadi bertayamum dengan tembok. An Ibni Abbas, dari Ibnu Abbas, qala aqbaltu ana wa Abdullah bin Yasar maula Maimunah zaujan Nabi. Aku dan Abdullah bin Yasar, bekas budaknya Maimunah, istri Nabi SAW, datang hatta dakhalna Ali bin Juhaim, hingga kami masuk menemui Abu Juhaim bin Al-Haris ibn Sumut Al-Ansari. Faqala Abu Juhaim, maka Abu Juhaim berkata, aqbala Nabi sallallahu alaihi wasallam min nahwi bi'ri Jamal. Nabi pernah datang dari arah sumur Jamal. Falaqiyahu rajulun fasallama alaihi. Lalu ada seorang laki-laki yang menemui beliau, lalu laki-laki itu mengucapkan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, falam yarudda alaihi Nabi, dan Nabi tidak mau membalas salamnya hatta aqbala alal jidar. Lalu hingga beliau datang ke tembok, fama sahabi wajhi wa yadai, lalu beliau mengusap dengan wajah dan dua tangannya, thumma radda alaihi salam. Lalu Nabi menjawab salamnya. Ya, Nabi menjawab salamnya. Jadi Nabi bertayamum. Nabi saat itu dalam keadaan berhadas. Mau menjawab salam tidak mau dalam keadaan berhadas. Ya, mau menyebut asma Allah, waalaikumsalam, maka Nabi buru-buru tayamum baru menjawab salam. Nah, ini adalah akhlak kepribadian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Itu juga menjadi dalil di antara para ulama. Kalau memang waktunya mau habis, cari air tidak mungkin. Kalau cari air maka waktunya hilang, maka langsung tayamum. Karena waktunya habis. Gitu ya, waktunya habis. Cari air di sana ono banyu 10 kilo, melaku teko kono entek waktune, ya sudah tayamum. Gitu ya. Ada air tapi di sana jauh gitu ya. Sampai ke sana waktunya habis, tayamum berarti. Ya, karena sampai sana habis. Daripada habis akhirnya sholat di luar waktu, maka sekarang saja sholat di dalam waktu sekalipun dengan tayamum. Ini dimaksud dari perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi ini karena jawab salam kan segera. Ya. Jadi kalau pakai wudu kesuwen, ya, sik jupuk naku banyu. Ini wudu, mari wudu. Waalaikumsalam. Kesuwen. Ya. Kesuwen, maka Nabi tayamum, mengusap wajah, tapak tangan langsung waalaikumsalam warahmatullah. Demikian mas sekalian, rahimani wa rahmakumullahu taala, pembahasan tayamum. Pertemuan berikutnya kita bahas ahkamul haidhi wan nifas, hukum-hukum haid dan nifas. Cukup ya insyaallah. Tapi demikian mas sekalian, rahimani wa rahmakumullah, apa yang bisa kita bahas pada kajian kita di pagi hari berbahagia ini. Ya, semoga bermanfaat. Insyaallah kita lanjutkan pertemuan berikutnya bismillah. Kita akhiri. Sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.